Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian hutan rimba, hiduplah seorang wanita tua bernama Nenek Sari. Ia adalah seorang wanita sederhana yang hidup seorang diri setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Anaknya, satu-satunya yang ia miliki, telah merantau ke kota sejak lama dan jarang kembali. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Nenek Sari tidak pernah mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar desa, demi mendapatkan sekeping uang untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari. Desa tempat Nenek Sari tinggal adalah sebuah desa yang damai tetapi terpencil. Penduduknya hanya sekitar 200 orang, dan sebagian besar bekerja sebagai petani atau pengrajin. Rumah-rumah di desa terbuat dari kayu dengan atap jerami, berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah yang berdebu. Di tengah desa terdapat pasar kecil yang hanya buka setiap 3 hari sekali, tempat para penduduk menjual hasil panen, kain tenun, dan barang kebutuhan lainnya. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada sebuah legenda lama yang masih dipercaya oleh penduduk. Legenda itu berkaitan dengan sebuah goa yang terletak di dalam hutan, dikenal dengan nama Goa Harimau. Menurut cerita turun-temurun, Goa Harimau adalah tempat yang dihuni oleh roh harimau gaib yang menjaga harta karun peninggalan kerajaan kuno. Konon, ratusan tahun yang lalu, seorang raja yang sangat kaya pernah bersembunyi di dalam goa itu ketika kerajaannya diserang oleh musuh. Ia membawa serta harta paling berharga, emas, permata, dan benda-benda pusaka, namun akhirnya tak pernah keluar lagi dari goa tersebut. Penduduk desa percaya bahwa roh sang raja masih berada di dalam sana, menjelma menjadi harimau gaib yang siap menerkam siapapun yang berani masuk ke dalam goa dengan niat tamak. Banyak orang yang penasaran dan mencoba mencari harta karun itu, tetapi tidak ada yang pernah kembali. Sejak saat itu, Goa Harimau dianggap sebagai tempat terlarang. Setiap orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekati goa tersebut. Bahkan para pemburu yang sering masuk ke hutan pun tak berani melangkah terlalu jauh ke arah goa, karena mereka percaya bahwa suara auman harimau sering terdengar dari dalamnya, terutama saat bulan purnama. Hari itu, matahari mulai naik tinggi, menyinari desa dengan sinarnya yang hangat. Nenek Sari bangun lebih awal dari biasanya. Persediaan kayu bakarnya sudah menipis, dan ia harus mencari lebih banyak kayu agar bisa dijual di pasar esok hari. Dengan langkah perlahan, ia menyiapkan peralatan yang biasa ia bawa. Sebilah golok kecil untuk memotong ranting, tali untuk mengikat kayu, dan sebuah keranjang bambu yang ia gantungkan di punggungnya. Sebelum berangkat, ia mampir ke rumah tetangganya, Mbah Karta, seorang pria tua yang sering menemaninya mengobrol di sore hari. "Mbah, hari ini saya mau pergi lebih jauh ke hutan. Kayu di dekat desa sudah mulai habis," kata Nenek Sari. Mbah Karta mengernyitkan dahinya. "Jangan pergi terlalu jauh, Nenek Sari. Kau tahu hutan ini berbahaya, apalagi kalau sampai dekat goa harimau." Nenek Sari tersenyum tipis. "Ah, saya tidak akan pergi ke sana. Saya hanya ingin mencari kayu lebih banyak. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya uang untuk makan." Mbah Karta menghela napas. "Kalau begitu, hati-hati. Jangan terlalu lama di sana." Setelah berbicara sebentar, Nenek Sari pun berangkat. Ia melewati jalan setapak yang biasa dilaluinya setiap hari, berjalan perlahan dengan tongkat kayunya sebagai penyangga. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasana di sekitar. Hutan yang mengelilingi desa itu sangat lebat. Pepohonan besar menjulang tinggi, dedaunan rimbun menciptakan bayangan sejuk di bawahnya. Burung-burung berkicau di antara dahan, dan suara gemerisik daun terdengar setiap kali angin bertiup lembut. Nenek Sari telah biasa masuk ke hutan ini. Sejak muda, ia sudah terbiasa berjalan di antara pepohonan, mencari kayu dan hasil hutan lainnya. Namun, kali ini, ia harus berjalan lebih jauh dari biasanya. Setelah berjalan cukup lama, ia tiba di sebuah area yang dipenuhi pohon besar dengan akar-akar menjalar. Di sini,
Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering yang jatuh ke tanah, memotong beberapa batang kecil, dan mengikatnya menjadi satu. Namun, tanpa ia sadari, kabut mulai turun perlahan. Suasana yang tadinya cukup terang mulai berubah menjadi remang-remang. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara hutan yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi hening. Nenek Sari berhenti sejenak dan mengusap keningnya. Aneh, biasanya kabut tidak turun setebal ini di siang hari, gumamnya. Ia memutuskan untuk segera kembali sebelum kabut semakin pekat. Namun, saat ia hendak berjalan pulang, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di depannya, samar-samar ia melihat sebuah mulut goa besar di balik pepohonan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu betul tempat ini, Goa Harimau. Nenek Sari tidak pernah berniat datang ke sini, tapi entah bagaimana caranya, ia malah tersesat dan tiba tepat di depan goa yang ditakuti penduduk desa. Mulut goa itu menganga gelap, seolah siap menelan siapa saja yang berani mendekatinya. Batu-batu besar mengelilingi pintu masuknya, tertutup lumut dan akar-akar yang menjuntai seperti tirai alami. Seketika, suara auman samar terdengar dari dalam goa. Nenek Sari menelan ludah, tangannya mencengkeram erat tongkatnya. Inikah tempat yang diceritakan orang-orang? Bisiknya pelan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Jauh di dalam kegelapan goa, ada kilauan samar, seperti cahaya yang memantul dari permukaan emas. Apakah itu benar harta karun yang selama ini hanya dianggap mitos? Nenek Sari berdiri diam di tempatnya, bimbang antara berbalik dan pulang atau melangkah lebih dekat untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda Goa Harimau. Saat berdiri di depan Goa Harimau, Nenek Sari teringat kembali masa mudanya. Dahulu, ia pernah mendengar cerita tentang goa ini dari kakeknya, seorang pemburu yang pernah masuk jauh ke dalam hutan. Kau harus ingat, Sari, kata kakeknya di suatu malam bertahun-tahun lalu, Goa Harimau bukan tempat untuk manusia biasa. Banyak orang yang tamak mencoba masuk, tapi mereka tak pernah kembali. Saat itu, ia hanya menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Tetapi sekarang, setelah berdiri di hadapan goa yang nyata, bulu kuduknya meremang. Ia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga, hanya keheningan yang mencekam. Ini aneh, karena biasanya hutan selalu dipenuhi suara-suara alam. Nenek Sari menarik napas panjang. Ia sudah terlalu tua untuk bertindak gegabah. Ia bukan anak muda yang mudah termakan rasa penasaran. Aku datang ke sini hanya untuk mencari kayu bakar, gumamnya, berusaha mengingatkan dirinya sendiri. Namun, matanya tak bisa lepas dari kilauan samar di dalam goa. Cahaya itu seperti memanggilnya, seolah berbisik lembut di telinganya, menggoda rasa ingin tahunya. Ia melangkah satu langkah mendekat, lalu berhenti. Jantungnya berdebar lebih kencang. Tidak, ia tidak boleh masuk begitu saja. Ia memeriksa sekeliling mulut goa. Dinding batunya dipenuhi lumut hijau tebal, menandakan tempat ini sudah lama tak tersentuh manusia. Di beberapa bagian, ada ukiran-ukiran aneh yang tertutup debu dan lumut. Ia mencoba menyeka salah satunya dengan tangannya yang kurus. Ukiran itu tampak seperti gambar seekor harimau dengan mata menyala. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari dalam goa, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia kenali. Bau yang aneh. Nenek Sari teringat peringatan Mbah Karta dan warga desa lainnya. Jangan pernah mendekati Goa Harimau, Nenek. Banyak yang tak kembali, kata seorang pedagang di pasar beberapa waktu lalu. Tapi bagaimana kalau memang ada harta di sana? Seorang anak muda pernah bertanya penasaran. Kalau kau tamak, kau akan celaka, jawab pedagang itu dengan nada misterius. Kini, kata-kata itu bergema di kepala Nenek Sari. Apakah ia harus berbalik pulang? Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan suara-suara alam di sekitarnya. Tak ada yang bergerak, tapi ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Mungkinkah legenda tentang roh harimau itu benar? Ia menatap ke dalam goa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah lubang batu biasa. Tapi perasaan itu tak juga hilang. Perasaan seolah ada mata yang menatapnya dari dalam kegelapan. Nenek Sari menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir ketakutan. Ia kembali melihat kilauan di dalam goa.
Mungkinkah itu hanya pantulan cahaya matahari? Atau, apakah itu emas sungguhan? Jika benar ada harta karun di dalam sana, betapa banyaknya kehidupan orang-orang desa yang bisa berubah. Ia sendiri sudah tua, tak butuh banyak untuk dirinya. Tapi jika bisa membawa sedikit saja dan menjualnya, ia bisa membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin di desa. Ia menimbang-nimbang. Apakah ini ujian bagi dirinya? Sementara pikirannya berkecamuk, kabut di sekitar goa semakin tebal. Pohon-pohon di sekitar tampak samar, dan dunia di sekelilingnya terasa semakin sunyi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan kabut biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat. Seolah-olah tanah di bawahnya menahan langkahnya. Nenek Sari merasa aneh. Ia seperti pernah mengalami momen ini sebelumnya. Tapi kapan? Dalam mimpi. Mungkin? Ia tidak yakin. Tapi ada sesuatu yang familiar tentang goa ini, tentang cara angin berembus dan suasana yang begitu hening. Ia menggigit bibirnya. Apakah ini pertanda buruk? Saat ia hendak berbalik pergi, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah bisikan. Suara yang dalam dan berat, nyaris tak terdengar, seperti suara angin yang berdesir melewati celah-celah batu. Ia tak bisa menangkap apa yang dikatakan suara itu, tapi ia tahu, suara itu berasal dari dalam goa. Tanpa sadar, ia melangkah sedikit lebih dekat. Hanya beberapa langkah. Ia ingin melihat lebih jelas. Ia tak ingin masuk terlalu dalam, hanya sekadar mengintip. Tapi semakin dekat ia melangkah, semakin kuat suara itu terdengar. Tiba-tiba, batu-batu kecil di dekat kakinya mulai bergetar. Ia tersentak mundur, menatap tanah di bawahnya dengan mata membelalak. Apa yang sedang terjadi? Di dalam goa, kilauan emas semakin terang. Itu bukan pantulan cahaya matahari. Itu benar-benar cahaya dari sesuatu. Dan seolah-olah goa itu ingin menunjukkan kepadanya bahwa harta itu nyata. Nenek Sari meletakkan tangannya di dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini tanda ia harus mengambil kesempatan ini? Ataukah ini peringatan agar ia segera pergi? Angin dari dalam goa bertiup lebih kencang, menerpa wajahnya. Udara itu dingin, jauh lebih dingin dari udara luar. Seperti napas dari sesuatu yang tak terlihat. Ia menutup matanya sebentar, berdoa dalam hati. Jika ini adalah ujian, ia ingin memiliki hati yang kuat. Jika ini adalah bahaya, ia ingin tahu kapan harus mundur. Ia bukan orang yang tamak. Tapi ia juga bukan orang yang menolak pertanda begitu saja. Ia sudah siap untuk melangkah lebih dekat. Tapi sesuatu menahannya. Sebuah suara dari dalam dirinya sendiri. Kau yakin ingin masuk? Suara itu terdengar begitu jelas. Seperti bukan berasal dari pikirannya sendiri. Nenek Sari menatap ke dalam goa sekali lagi. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris jatuh ke belakang. Bayangan besar di dalam sana. Sesosok makhluk yang berdiri diam dalam kegelapan, mengawasinya. Menggetarkan tanah. Seketika, auman pelan terdengar dari dalam goa. Bukan suara biasa. Bukan suara angin. Itu suara harimau. Kengerian yang menyergapnya. Nenek Sari ingin lari. Ia ingin berbalik dan pergi. Tapi kakinya terasa kaku. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia harus memutuskan sekarang. Masuk dan menghadapi misteri goa harimau. Atau pergi dan melupakan semua ini. Nenek Sari berdiri diam di depan mulut goa harimau, merasakan desiran angin dingin yang keluar dari dalamnya. Bayangan besar yang tadi ia lihat di dalam goa, masih membekas dalam pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Efek dari cerita-cerita menakutkan yang sudah ia dengar sejak kecil. Tapi suara auman yang samar itu nyata. Tangannya mencengkeram tongkat kayunya lebih erat. Jika ia tidak segera pergi sekarang, mungkin ia akan terjebak dalam ketakutan. Tapi jika ia pergi, ia akan selamanya bertanya-tanya, apakah legenda tentang harta karun di dalam goa itu benar? Aku tidak tamak, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku hanya ingin melihat, hanya sedikit. Dengan hati-hati, ia melangkahkan kakinya ke dalam goa. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahannya. Udara di dalam goa lebih lembab, lebih dingin.
Bau tanah basah dan batu bercampur dengan sesuatu yang lebih tua, bau debu, mungkin bau waktu yang telah lama terlupakan. Di belakangnya, dunia luar mulai terlihat samar. Cahaya dari matahari yang masih bersinar di luar goa tampak redup, seakan tertelan oleh kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, Nenek Sari menyadari bahwa goa ini lebih luas dari yang ia kira. Dinding-dindingnya penuh dengan ukiran-ukiran aneh, seperti simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyentuhkan jari-jarinya ke batu yang dingin dan kasar itu, mencoba meraba lekukan yang membentuk gambar harimau dengan mata bersinar. Sejenak, ia merasa seolah-olah harimau dalam ukiran itu benar-benar mengawasinya. Ia menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. Di kejauhan, kilauan yang tadi ia lihat semakin jelas, seperti cahaya yang memantul dari sesuatu yang berharga. Emas, gumamnya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Dari dalam kegelapan, terdengar suara yang bergema di seluruh dinding goa. Siapa yang berani memasuki tempat ini? Nenek Sari membeku. Suara itu dalam, berat, dan terdengar seolah-olah datang dari segala arah. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanya batu-batu besar dan kegelapan yang semakin pekat. Saya hanya seorang perempuan tua, jawabnya dengan suara gemetar. Saya tidak berniat jahat. Suara itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata lagi. Setiap orang yang masuk ke sini membawa niat. Apa niatmu? Nenek Sari menatap ke arah kilauan itu. Saya hanya ingin melihat, apakah benar ada harta di sini. Saya tidak akan mengambil banyak. Goa kembali sunyi, hanya terdengar suara napasnya sendiri yang mulai tidak beraturan. Tiba-tiba, kilauan di dalam goa menjadi lebih terang, menerangi sebuah ruangan besar yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan. Nenek Sari melangkah maju dan matanya membelalak. Di hadapannya, sebuah peti besar berdiri di tengah ruangan, tertutup rapat dengan rantai besi tua. Di sekelilingnya, ada patung-patung harimau yang berdiri tegak, seolah menjadi penjaga harta tersebut. Jantungnya berdebar semakin kencang. Harta karun itu nyata. Tapi sebelum ia bisa mendekat, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari sisi goa yang gelap, sesosok makhluk perlahan bergerak keluar. Seekor harimau putih raksasa berdiri di sana. Matanya bersinar dalam gelap, bulunya bercahaya samar seperti pendar rembulan. Nenek Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Harimau itu tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menatap dalam-dalam ke arah Nenek Sari. Lalu, suara berat itu terdengar lagi, kali ini berasal langsung dari harimau itu sendiri. Apa yang kau cari, manusia? Nenek Sari merasa seolah tubuhnya terkunci di tempat. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh. Harimau itu melangkah mendekat. Langkahnya begitu lembut hingga nyaris tak terdengar, tapi setiap pijakannya mengguncang udara di sekitar. Akhirnya, Nenek Sari berhasil mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Saya hanya ingin sedikit emas, untuk membantu warga desa, katanya dengan suara yang masih bergetar. Harimau itu mengedipkan matanya perlahan. Banyak orang datang ke sini dengan alasan yang sama. Tapi mereka semua tamak. Apakah kau berbeda dari mereka? Nenek Sari menggeleng. Saya hanya ingin cukup untuk makan, dan berbagi dengan yang membutuhkan. Harimau itu menatapnya lebih lama, seakan menimbang kata-katanya. Lalu, ia mengangkat kepalanya ke atas dan mengaum pelan, suara yang menggema di seluruh goa, membuat batu-batu bergetar. Baiklah, manusia. Aku akan memberimu pilihan. Harimau putih itu berjalan ke samping peti harta karun, lalu dengan cakarnya yang besar, ia menepuk tanah di depannya. Peti ini bisa kau buka. Tapi ingat, jika kau mengambil lebih dari yang kau butuhkan, kau akan kehilangan semuanya. Jika kau hanya mengambil secukupnya, kau akan selamat. Nenek Sari menatap peti itu dengan penuh pertimbangan. Hatinya berkata ia harus bijak. Tapi bagaimana ia bisa yakin seberapa banyak yang cukup? Ia mendekati peti itu dengan hati-hati. Dengan tangan gemetar, ia menarik rantai yang melilitnya. Perlahan-lahan, penutup peti terbuka, dan di dalamnya, emas, permata, dan perhiasan bersinar terang, seolah menantangnya untuk mengambil sebanyak mungkin.
Nenek Sari menelan ludah. Harta ini lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan satu genggaman saja, ia bisa membeli berkarung-karung beras untuk desa. Ia merogoh tangannya ke dalam peti, mengambil sekeping emas dan menimbangnya di tangannya. Lalu ia mengambil satu lagi, lalu satu lagi. Tangannya mulai gemetar. Di belakangnya, harimau putih itu mengamati dengan mata yang tajam. "Ingat peringatanku, manusia," katanya pelan. Tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai bergetar. Nenek Sari tersentak, segera menarik tangannya dari peti. Ia hanya mengambil beberapa keping emas, tidak lebih. Goa mulai bergetar lebih kuat. Batu-batu besar runtuh dari atas, menutup beberapa jalan keluar. Harimau putih itu mengaum sekali lagi, dan tubuhnya mulai memudar seperti asap yang ditiup angin. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." Suaranya bergema sebelum ia menghilang sepenuhnya. Nenek Sari berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli dengan usianya yang sudah tua, satu-satunya yang penting sekarang adalah keluar dari tempat ini dengan selamat. Di belakangnya, peti itu mulai tenggelam ke dalam tanah, seolah goa itu sendiri sedang menelannya kembali. Saat Nenek Sari berlari keluar, suara gemuruh semakin keras. Batu-batu dari langit-langit goa mulai runtuh satu persatu, menciptakan suara benturan yang memekakan telinga. Ia terengah-engah, mencoba menjaga keseimbangannya di antara batu-batu yang berserakan. Napasnya pendek dan cepat, tapi ia tidak boleh berhenti. Kilauan emas yang sempat menggoda pikirannya kini tak lagi penting. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah keluar dari tempat ini sebelum semuanya runtuh. Saat hampir mencapai pintu keluar, Nenek Sari melihat sesuatu yang membuat dadanya mencelos. Sebuah batu raksasa mulai bergeser turun dari atas, perlahan menutup jalan keluar goa. Jika ia tidak segera melewati celah yang tersisa, ia akan terjebak di dalam selamanya. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya dan berlari sekuat tenaga, meskipun kakinya sudah terasa lemah. Saat Nenek Sari hampir mencapai pintu keluar, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Di balik reruntuhan, bayangan harimau putih itu muncul lagi, berdiri tegak di dalam kegelapan. Tatapan matanya tenang, penuh wibawa, seakan sedang mengawasi apakah Nenek Sari benar-benar bisa keluar dengan selamat. Lalu, dengan langkah anggun, harimau itu berjalan mundur dan menghilang dalam kegelapan goa. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Nenek Sari melompat keluar tepat saat batu raksasa itu jatuh dan menutup pintu goa sepenuhnya. Ia terhempas ke tanah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat bahwa goa harimau kini benar-benar tertutup, seakan tak pernah ada jalan masuk sebelumnya. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang mencekam. Ia mencoba menenangkan napasnya, menyadari bahwa ia masih hidup. Tangannya perlahan membuka, dan di sana, ada beberapa keping emas yang berhasil ia bawa keluar. Nenek Sari menatap emas di tangannya dengan perasaan campur aduk. Apakah ini benar-benar berkah? Ataukah ini ujian lain yang akan membawa konsekuensi? Ia tidak bisa melupakan tatapan harimau putih itu, seolah masih mengawasi dari balik bayangan. Dengan langkah pelan, ia berjalan kembali ke desa. Jalan setapak yang biasa ia lalui terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Harimau putih itu memberinya pilihan, dan ia telah memilih. Tapi apakah pilihannya benar? Sepanjang perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Setiap kali ia menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa selain pepohonan yang bergoyang pelan. Tapi hatinya berkata, ia belum benar-benar sendiri. Saat akhirnya ia hampir sampai di batas desa, cahaya bulan menerangi tanah di hadapannya. Dan di sana, di antara bayangan pepohonan, samar-samar ia melihat siluet harimau yang berdiri diam, memperhatikannya dari kejauhan. Lalu, perlahan, bayangan itu lenyap dalam kegelapan malam. Saat akhirnya ia sampai di rumah, ia merasa lega sekaligus bingung. Ia meletakkan emas yang ia bawa di atas meja kayunya yang sudah tua. Dapatkah ia benar-benar menggunakan emas ini tanpa konsekuensi? Malam itu, Nenek Sari bermimpi. Ia kembali berada di dalam goa harimau, berdiri di depan peti emas yang terbuka. Dan di seberang ruangan, harimau putih itu menatapnya dengan mata yang bersinar dalam gelap.
Ingat perjanjian kita, manusia, suaranya bergema di seluruh ruang. Nenek Sari terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat membasahi dahinya. Ia duduk di ranjangnya, menatap jendela yang menghadap ke hutan. Di kejauhan, ia mendengar suara auman pelan, seolah memberi peringatan. Goa mungkin sudah tertutup, tetapi kisahnya belum benar-benar selesai. Keesokan harinya, Nenek Sari memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia ingin menggunakan emas yang ia bawa untuk membeli makanan dan keperluan bagi warga desa yang membutuhkan. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan ragu yang masih menggantung. Saat ia menyentuh emas yang ia bawa, sejenak ia merasa ada hawa dingin yang menjalar di kulitnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin ini hanyalah ketakutannya sendiri yang masih tersisa. Saat ia berjalan melewati desa, ia kembali mendengar sesuatu. Dari arah hutan, suara desiran angin terdengar aneh, hampir seperti bisikan. Ia menoleh ke arah pepohonan, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, ia tahu, kisah ini belum benar-benar berakhir. Nenek Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia telah melewati ujian di Goa Harimau. Ia telah bertahan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ia telah membawa pulang sesuatu lebih dari sekadar emas? Nenek Sari berjalan perlahan di jalan setapak menuju desanya. Bulan sudah tinggi di langit, sinarnya menyorot jalan tanah yang berdebu. Kantong kecil berisi beberapa keping emas yang ia bawa dari goa terasa berat di genggamannya. Bukan hanya karena bobotnya, tetapi juga beban moral yang kini ia rasakan. Di dalam hatinya, ada perasaan tidak menentu. Harimau putih itu telah memberinya peringatan, ambil secukupnya, atau kehilangan segalanya. Apakah ia benar-benar hanya mengambil secukupnya? Ataukah ia telah melampaui batas? Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Nenek Sari berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Auman lembut terdengar di kejauhan. Ia tidak bisa melihat apapun di kegelapan hutan, tetapi entah mengapa, ia merasa diawasi. Menelan ludah, ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera tiba di rumah. Malam itu, setelah menaruh emas di dalam peti kayunya yang sudah tua, Nenek Sari berbaring di tikar tidurnya dan mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya masih dipenuhi kejadian di dalam goa. Saat akhirnya ia tertidur, mimpinya terasa nyata. Ia kembali berada di Goa Harimau, berdiri di depan peti harta yang bersinar terang. Di depannya, harimau putih itu muncul lagi, menatapnya dengan mata tajam. "Apakah kau sudah cukup?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. Nenek Sari ingin menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, peti harta itu mulai tenggelam ke dalam tanah, disusul dengan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh goa. Nenek Sari mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Harimau putih itu hanya diam, mengawasinya. Lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Keesokan paginya, Nenek Sari duduk di depan rumahnya, memandangi peti kecil berisi emas yang kini tersembunyi di sudut ruangan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memiliki kekayaan sebesar ini. Jika ia menggunakan emas ini, hidupnya akan berubah. Ia bisa membeli makanan, membantu warga desa, bahkan membangun rumah baru yang lebih layak. Tapi, bagaimana jika ada konsekuensi dari membawa harta ini keluar dari goa? Pikirannya berputar-putar. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, Nenek Sari akhirnya membuat keputusan. Ia tidak akan menggunakan emas ini untuk dirinya sendiri. Jika ini adalah berkah, maka berkah ini harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ia pergi ke pasar desa, membeli karung-karung beras, minyak, dan kebutuhan lain untuk para keluarga yang kesulitan. Saat ia mulai membagikan makanan kepada tetangganya, wajah mereka penuh dengan kebingungan. "Nenek Sari, dari mana kau mendapatkan uang untuk semua ini?" tanya seorang ibu muda. Nenek Sari hanya tersenyum samar. "Ada rezeki yang datang dengan cara yang tak terduga," jawabnya pelan. Ia tidak ingin menceritakan tentang Goa Harimau. Itu adalah rahasia yang sebaiknya tidak diungkapkan. Namun, perubahan mendadak dalam kehidupan Nenek Sari tidak luput dari perhatian. Warga desa mulai bertanya-tanya.
Dari mana seorang nenek tua yang biasanya hanya mencari kayu bakar tiba-tiba memiliki banyak uang untuk membeli makanan bagi orang lain? Rumor mulai menyebar. Beberapa mengatakan ia menemukan harta karun. Beberapa lainnya berbisik bahwa ia mungkin mendapat bantuan dari makhluk gaib. Nenek Sari hanya bisa menghela napas. Meskipun ia hanya ingin membantu, tidak semua orang bisa melihat niat baik tanpa mencurigai sesuatu di baliknya. Desas-desus tentang harta yang ditemukan Nenek Sari akhirnya sampai ke telinga orang-orang yang lebih tamak. Suatu malam, 2 orang lelaki dari desa lain datang mengetuk pintu rumahnya. "Nek, kami dengar kau tiba-tiba menjadi dermawan," kata salah satu dari mereka dengan senyum yang tidak tulus. Nenek Sari merasakan firasat buruk. "Apa maksud kalian?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu mendekat. "Jika kau memiliki emas, lebih baik bagikan juga dengan kami. Jangan hanya orang-orang di desa ini yang menikmatinya." Jantung Nenek Sari berdetak cepat. Malam itu, Nenek Sari tidak bisa tidur. Ia merasa ketakutan, bukan karena harta itu, tetapi karena keserakahan manusia yang mulai mengintainya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin harta ini benar-benar membawa kutukan. Jika ia tetap menyimpannya, lebih banyak orang yang akan datang, menginginkan bagian mereka. Dan jika mereka tidak mendapatkannya, apakah mereka akan menyakitinya? Nenek Sari tahu ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Nenek Sari mengambil emas yang tersisa dan memasukkannya ke dalam kantong kain. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang membawanya kembali ke Goa Harimau. Saat ia sampai di depan batu besar yang kini menutup mulut goa, ia berlutut dan menaruh kantong emas di sana. Kemudian, dengan suara pelan, ia berbisik, "Aku telah mengambil bagian dari sesuatu yang bukan milikku. Aku mengembalikan apa yang tersisa. Ampunilah aku." Angin bertiup pelan di sekelilingnya, dan untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda bahwa harimau putih itu masih ada. Hanya keheningan hutan yang menyelimuti dirinya. Setelah malam itu, kehidupan Nenek Sari perlahan kembali normal. Ia tidak lagi mendengar suara auman di malam hari, tidak lagi merasa diawasi dari balik pepohonan. Lelaki-lelaki rakus yang datang ke rumahnya tidak pernah kembali lagi. Mungkin karena mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka ambil darinya. Dan anehnya, meskipun ia telah mengembalikan sebagian besar emasnya, ia tidak pernah kekurangan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Orang-orang yang telah ia bantu mulai membalas kebaikannya, memberikan hasil panen mereka, mengundangnya makan bersama. Ia telah kehilangan emas, tetapi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keamanan dan kedamaian hati. Bertahun-tahun kemudian, Nenek Sari masih menyimpan kenangan tentang Goa Harimau dan harimau putih yang menjaganya. Ia tidak pernah lagi mencoba mencari harta di tempat itu, dan ketika orang-orang bertanya tentang rumor yang pernah beredar, ia hanya tersenyum dan berkata, "Harta yang paling berharga bukanlah emas, tetapi hati yang bersih dan damai." Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar kisah tentang Goa Harimau lagi. Sampai legenda itu perlahan tenggelam dalam waktu, menjadi sekadar cerita yang diceritakan di antara api unggun. Tetapi bagi Nenek Sari, ia tahu satu hal. Harta itu memang ada. Tetapi tidak semua orang ditakdirkan untuk memilikinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Nenek Sari semakin tua. Rambutnya yang dahulu hanya beruban kini telah sepenuhnya memutih. Meski tubuhnya mulai melemah, pikirannya tetap tajam. Ia masih sering duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah hutan tempat ia pernah mengalami petualangan yang mengubah hidupnya. Goa Harimau kini telah menjadi sekadar legenda. Anak-anak desa sering bertanya kepadanya, "Nenek, apakah benar ada harta karun di dalam hutan?" Nenek Sari hanya tersenyum dan mengusap kepala mereka. "Harta sejati bukanlah emas atau perak, tapi kebijaksanaan," jawabnya lembut. "Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi suatu hari nanti, mereka akan memahami." Warga desa tidak pernah tahu kisah sebenarnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang nenek tua yang baik hati, yang suatu hari pernah memiliki cukup makanan untuk berbagi, lalu kembali hidup sederhana seperti biasa. Tetapi Nenek Sari tahu bahwa keputusan yang ia buat di masa lalu telah menyelamatkannya. Seandainya ia serakah, mungkin nasibnya akan berbeda. Mungkin ia tidak akan duduk di beranda rumahnya sekarang,
menikmati angin sepau-sepau dengan hati yang damai. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Nenek Sari menatap ke arah hutan untuk terakhir kalinya. Ia sudah terlalu tua untuk berjalan jauh, tetapi hatinya merasa damai. Goa harimau mungkin masih ada di sana, tersembunyi di antara pepohonan lebat, menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk menemukannya. Tetapi ia berharap, siapapun yang menemukannya kelak, akan mengingat satu hal. Bukan harta yang membawa kebahagiaan, melainkan cara kita menggunakannya. Dengan pemikiran itu, Nenek Sari memejamkan mata, tersenyum kecil, dan membiarkan angin malam membawanya ke dalam tidur yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.